Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Nurlailiana, SPD. Saya mengajar di MTS Islamiyah Walad, mengajar bidang studi akidah akhlak. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Batch 2 tahun 2023, program studi akidah akhlak di FPK IAGN Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor peserta 489038002170. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Arinda Maulida Ferdiani, Alfian Rabiansyah, Aurel Cinta Septiana, Gigi Alisina, Dafa dan Lawi.
Dias, Egi Surya Utama, Gibran Al-Mahri, Hilma, Iqbal Rahman Ramadan, Kartika Sari. Halo. Halo. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar tidak? Siap tidak? Oke, semangat ya. Bagaimana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah pada hari ini ya, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun tujuan pelajaran hari ini yaitu menganalisis Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi hari ini kita akan menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah mendengar atau sudah membaca kisah tentang Nabi Sulaiman? Siapa yang pernah membaca kisah Nabi Sulaiman? Siapa yang pernah membaca kisah Nabi Sulaiman? Angkat tangan. Oke. Yang pernah mendengar cerita kisah Nabi Sulaiman, baik itu dari ibu atau dari guru kalian di madrasah? Oke, ya. Jadi hampir ya, hampir semuanya pernah membaca atau mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman. Ada yang tahu tidak Nabi Sulaiman itu siapa? Nabi Sulaiman itu siapa? Nabi apa? Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Sulaiman. Oke. Nabi Sulaiman itu siapa? Nabi Sulaiman bin Daud. Berarti Nabi Sulaiman itu siapa? Putranya siapa? Putranya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu termasuk Nabi dan Rasul, termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau memperoleh keistimewaan apa? Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Bisa memahami bahasa salah. Nah, oke, ya tadi Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud alaihi salam yang Allah anugerahkan berupa kerajaan yang sangat besar. Yang mewarisi kerajaan Nabi Daud itu siapa? Nabi Sulaiman. Dari sekian banyak putra Nabi Daud, yang diangkat menjadi nabi itu hanya satu. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Lebih lengkapnya lagi silakan kalian tonton video yang Ibu akan berikan. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke ya. Di Daud, beliau menduduki tahta kerajaan di usia 13 tahun setelah kembali ke rahmat Allah. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sedang berjalan dengan pasukannya. Pamflet yang ikut ada dari bangsa jin, ada dari manusia, ada juga dari bangsa burung. Semuanya berbaris dengan tertib, berjalan dengan
sehingga sangat sesak itu. Kemudian sayangnya adalah mereka menyembah pada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat yang turun kepada ratu yang ada di negeri Saba. Setelah datangnya surat ke ratu di negeri Saba, dan ratu itu bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis diharapkan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Akhirnya Ratu Bilqis dengan beberapa para pembesar yang memutuskan untuk datang secara baik-baik menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Di tengah perjalanan Ratu Bilqis dengan para pembesarnya menuju kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menyatakan kepada pembesar di kerajaannya, "Hai para pembesar kerajaan Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat ini?" Sebelum mereka datang ke sini untuk berserah diri, berkata Jibril, "Aku bisa datangkan wahai Nabi Allah singgasana Ratu Bilqis di hadapanmu sebelum kau bangun dari kedudukanmu, dan aku adalah orang yang kuat yang akan dipercaya." Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala al-jadid 'indahu 'ilmun min al-kitab." Berkata orang yang ilmunya tahu dari Alkitab, artinya orang yang tahu bagaimana cara menajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa datangkan wahai Nabi Allah sehingga sana Ratu Bilqis sebelum berdiri maka langsung sehingga sana itu. Orang saleh ini kalau saya baca di tafsir ada yang mengatakan namanya adalah Asir bin Batriyah. Dia adalah salah seorang murid dekatnya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Punya keyakinan dalam doa, itulah yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Ketahuilah manusia apabila dia beriman. Nah, di video tadi, ya kan, kalian pasti mengetahui ya, rakyatnya Nabi Sulaiman itu siapa saja? Coba, untuk pengen tahu dari apa yang kalian lihat di video tadi. Binatang, bangsa jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bangsa jin itu adalah bangsa yang makhluk yang ingin, ya kan? Terutama iblis, ya kan? Iblis itu salah satu bangsa jin termasuknya, ya, yang ingin mengganggu manusia supaya mereka tersesat dan masuk ke dalam bangsa jin. Di pemerintahan Nabi Sulaiman ini, bangsa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya. Bangsa jin ini, ya, digunakan oleh Raja Sulaiman untuk apa? Mereka itu bisa menyelam ke dasar mereka itu bisa mengambil mutiara yang ada di dalam dasar laut. Mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang megah, hanya dalam satu malam. Seperti cerita apa kalau di Indonesia? Dan di sana berarti rakyatnya Nabi Sulaiman ini tidak hanya manusia. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan rakyatnya, ternyata ada yang datang siapa? Burung bur. Dari mana burung bur? Sudah dari mana burung bur sehingga terlambat tidak ikut berkumpul dengan rakyatnya Nabi Sulaiman? Dari mana? Dari sudah terbang jauh kemana? Ke negeri Saba. Ya. Negeri Saba. Di negeri Saba ada siapa? Ada siapa di negeri Saba? Kenapa burung jauh-jauh sampai ke negeri Saba? Ada siapa di sana? Ada Ratu Bilqis. Yang mana Ratu Bilqis itu menyembah apa? Menyembah matahari, ya, bukan menyembah Allah. Sehingga ketika burung itu datang, ya, Nabi Sulaiman menegur burung bur, ya kan? Kemudian diceritakan bahwa burung bur sudah dari mana tadi? Negeri Saba yang dipimpin oleh seorang yang bernama yang menyembah
Yang kedua mata. Itu ya dari gambaran dari video yang telah kalian di sana, ya kan? Ada beberapa penggalan video yang menceritakan ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan apa? Memindahkan apa? Memindahkan singgasana atau kerajaannya dalam melakukan hal apapun, meskipun beliau itu seorang raja, beliau tidak pernah memutuskan segala sesuatu kecuali dengan bermusyawarah. Oke, nanti kita bagi kelompok. Kelompok 1 silakan. Ini kelompok 2. Ini kelompok. Silakan dipersiapkan. Kak, ini dipersiapkan. Semua kelompok sudah siap ya. Jadi tugas hari ini adalah setelah kalian menonton video yang telah ditayangkan tadi, sudah ada 3 kelompok. Nah, nanti tugas kalian itu mencari cuplikan kisah. Jadi tidak semua kisah ya, mencari cuplikan kisah tentang Nabi Sulaiman dari berbagai sumber. Setelah kalian mendapatkan cuplikan kisahnya, simpulkan kisah yang sudah kalian dapatkan itu, keteladanan apa yang bisa diambil keteladanan apa yang bisa diambil dari cerita tersebut, ya. Kalian sudah dapat kisahnya, kemudian simpulkan keteladanan Nabi Sulaiman dari kisah tersebut. Setelah selesai, kemudian kalian ceritakan depan kelas dengan cara cerita berkait. Berarti nanti tiap anggota kelompok bercerita meneruskan cerita teman sebelumnya. Paham ya? Kelompok yang lain perhatikan dan mencatat tema cerita dan keteladanan yang bisa diambil dari isi cerita dengan membuat dan mengisi tabel seperti berikut. Paham ya? Sekarang Ibu bagikan yang sepertinya. Kelompok 2. Ini kelompoknya ya. Silakan kalian mencari kisah Nabi Sulaiman, bisa browsing ini. Kalian cari dari internet. Hari ini bawa HP kan? Hari ini sesuai prinsip bawa HP, silakan kalian cari kisahnya di dalam. Ada. Ini nanti kalau nanti teman kalian di depan diskusi tuh, ya, kalian tulis ceritanya apa? Kalian simpulkan kelahannya apa? Dan kalian cari dulu nanti kamu buat cari di internet.
keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman AS bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman AS. Berkata Sulaiman, hai Sulaiman, Kurang suaranya. Aska, Suaranya kurang kencang. berkata Sulaiman, hai pembesar siapakah di antara kamu sekalian yang sama bahwa singgasana aku sebagai orang-orang yang Jimmy Fritz. Ya, lembar rumah lagi ceritanya enggak. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di kali, makanya ia pun berkata, Dia berkata, ubahlah nasinya sehingga sananya, maka kita akan melihat apakah dia ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengikutinya. Dan dulu ketika Ratu Bilqis datang ditanyakanlah kepadanya, Pak, inikah seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah memberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang yang berserah diri. Oke, dari kisah yang sudah kalian bacakan tadi, ya, berjudul apa tadi kisahnya? Nabi. Jadi keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah yang sudah kalian bacakan tadi? Apa keteladanan Nabi Sulaiman dari kisah yang sudah kalian bacakan tadi? Memutuskan sebuah permasalahan di situ Nabi Sulaiman adalah seorang raja, namun beliau tetap memutuskan permasalahan tersebut dengan rakyatnya. Jadi sifat keteladanannya adalah meskipun Nabi Sulaiman seorang raja, beliau tetap bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, kelompok satu, coba ibu pengen kamu menanggapi kisah yang sudah tadi dibacakan oleh kelompok dua. Menurut kalian, tadi kan menurut pendapat kelompok satu itu keteladanan Nabi Sulaiman dari kisah yang mereka bacakan adalah Nabi Sulaiman itu gemar bermusyawarah. Nah, menurut kalian apa keteladanan yang bisa diambil dari kisah yang dibacakan oleh teman-teman? Iya, apa? Keteladanan yang oh, berarti Allah Maha Besar. Itu hikmahnya ya. Hikmah yang bisa diambil bahwa Allah itu Maha Besar. Selanjutnya apa? Selalu bersyukur atas karunia Allah. Selalu bersyukur atas karunia Allah. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Kenapa Nabi Sulaiman itu selalu bersyukur atas karunia Allah? Kenapa? Kamu mengambil bahwa keteladanan Nabi Sulaiman dalam kisah ini selalu bersyukur atas karunia Allah. Oke, kelompok tiga maju ke depan. Assalamualaikum
Kami saya belum bekerja membacakan kisah yang berjudul apa? Yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman dan semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mengerti bahasa binatang. Suatu hari rombongan besar Nabi Sulaiman hendak menuju lembah Asgaran, dan rombongan itu terdiri atas Nabi Sulaiman dan umatnya. Mereka serta binatang-binatang bersama perjalanan beliau menyuruh rombongannya berhenti. Berhentilah sejenak kepada Allah untuk menyelamatkan diri. Nabi Sulaiman, wahai Nabi. Ucapkan Sulaiman, wahai diriku, maka kita tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Hanya salah satu rombongan. Di depan adalah tempat yang di dalamnya terdapat jutaan sebelum mereka akan menurut untuk berdiri atas bidang kiranya pada rombongan kita dalam Sulaiman. Dari jarak yang cukup jauh itu Nabi Sulaiman tampaknya mendengar dialog kerajaan semut yang menyuruh para semut untuk berlindung sungguh mukjizat yang sangat hebat. Seorang bisa mendengar pembicaraan lewat dari jarak yang jauh lagi jarak. Nabi Sulaiman berada segala karena mereka di dunia ini atau karena ada seorang saja pun ketika Sulaiman mendengarkan pembicaraan semut, beliau tersenyum. Sempat lagi apa? Melakukan perbuatan dan menunjukkan tentara yang bersama beliau mendengar bisikannya dan melihat semut yang di depannya. Oleh karena itu tak mungkin baginya untuk mengejarnya. Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya nikmat ini, yang itu nikmat rahmat dan nikmat kasih sayang. Kisah ini merupakan ketika dari ayat Al-Quran surah An-An'am ayat 18 yang artinya hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkata ekor semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh manusia dan tentaranya, sedangkan Nabi Sulaiman itu mau di zoom kaji lu tuh Pak, ada video nih. Kamu pura-pura jawab aja, klik yang mana. Nah, materi etika bahasa ini yang pertama, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman apa? Dapat menyelesaikan masalah dengan adil. Dapat menyelesaikan masalah dengan Adil. bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kita dalam menghadapi masalah harus diselesaikan dengan adil. Contoh keteladanan Nabi Sulaiman. Yang kedua apa? Mempunyai kecerdasan yang tinggi. Mempunyai kecerdasan yang tinggi, berarti ketika diterapkan di dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bertambah ilmu pengetahuan kita. Yang selanjutnya terakhir apa? Selanjutnya yang terakhir apa? Ya,
Iya. Jadi Nabi Sulaiman itu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus memiliki rasa kasih sayang terhadap teman. Harus saling membantu, harus saling Oke, terima kasih untuk pembahasan hari ini karena hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas masih tentang Nabi Sulaiman ya. Kita akan membahas tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.